semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Najah Nematul Mahmuda, Prodi PGMI semester 3 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini, aku akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Asal Muasal Nama Kota Surabaya. Dahulu kala, di sebuah daerah utara Jawa Timur, hidup seekor buaya di sebuah sungai. Buaya itu dikenal dengan keganasan dan keahliannya dalam berburu mangsa. Buaya itu dikenal dengan nama Baya. Pada suatu hari, ia melihat seekor rusa gemuk sedang minum air di pinggir sungai. Ia pun berkata, "Wah, gemuk sekali rusa itu. Sepertinya aku akan kenyang hari ini." Hahaha. Ia pun mendekati rusa itu ingin memangsanya. Tak lama kemudian, setelah mendekat, ia pun langsung memakan rusa itu dengan lahap. Sementara itu, di lautan yang menjadi muara sungai tempat Baya tinggal, hiduplah seekor hiu besar yang bernama Sura. Sura dikenal sebagai penguasa laut. Ia juga dikenal sebagai keganasan dan kelihayannya dalam berburu mangsa ikan-ikan di lautan. Pada suatu ketika, Sura berkata, "Wah, aku kenyang sekali hari ini, tetapi aku merasa bosan. Aku hanya makan ikan-ikan yang ada di laut saja." Akhirnya, Sura berpikir bagaimana caranya ia memakan binatang darat. Akhirnya, tak lama kemudian, ia pun berenang menyusuri lautan hingga sampai di sungai tempat Baya tinggal. Ketika Sura sampai di sungai itu, ia langsung melihat rusa yang amat gemuk. Ia pun berkata, "Wah, rusa itu kelihatannya enak dan lezat." Tanpa berpikir panjang, Sura pun langsung melahap rusa itu dan membawanya ke dalam laut. Perburuan Sura ini ia lakukan selama berminggu-minggu. Hingga akhirnya hal ini membuat Baya merasa heran mengapa mangsanya menjadi sedikit dan ia merasa lapar. Ia pun berpikir apakah ada hewan lain yang berburu di daerah kekuasaannya. Ia pun berkata, "Tak bisa dibiarkan. Aku adalah penguasa sungai ini dan aku akan menyelidikinya." Akhirnya Baya pun menyusun rencananya. Pada suatu hari, ketika Sura kembali ke sungai itu, ia pun melihat Baya yang menghentikannya. Baya pun berkata, "Oh, jadi kamu yang selama ini berburu di daerah kekuasaanku? Memangnya kenapa? Aku bebas mencari makanan dimanapun." "Bukan begitu, Sura. Kau memiliki ikan-ikan di lautan yang sangat banyak, dan kau pun tidak merasa kekurangan." "Memang benar, aku tidak merasa kekurangan, tetapi aku hanya bosan makan ikan laut saja." "Kau sangat serakah, Sura. Sebaiknya kau pergi dari sini, tinggalkan daerah kekuasaan." Karena perkataan Baya, Sura pun tidak menerimanya. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Baya dan Sura. Mereka berkelahi selama berhari-hari. Tidak ada kemenangan dan tidak ada kekalahan karena mereka sama-sama kuat. Tetapi suatu ketika Baya pun berkata kepada Sura, "Cukuplah Sura, aku merasa lelah." "Iya, aku juga merasa lelah, sudahlah." "Baiklah kalau begitu, bagaimana jika kita buat perjanjian saja? Kita buat perbatasan daerah dan muara menjadi sebagai batasannya." Akhirnya Sura pun menyetujuinya tanpa berpikir lebih lanjut. Hari-hari pun berlalu seperti biasanya. Baya yang merasakan kepuasan karena tidak ada Sura yang memangsa buruannya. Tetapi sebaliknya, Sura merasakan kegelisahan karena ia merindukan rusa gemuk yang berada di darat. Akhirnya, tak lama kemudian, Sura pun memutuskan untuk pergi ke muara dan berharap ada rusa yang datang mendekatnya. Tetapi ternyata tidak ada rusa yang mendekatinya. Ia pun nekat untuk pergi ke sungai tempat Baya tinggal. Akhirnya, setelah Sura sampai di sana, ia melihat seekor rusa gemuk sedang minum di pinggir sungai. Ia pun tanpa berpikir panjang langsung melahapnya dan membawanya ke laut. Sura melakukan hal itu tanpa sepengetahuan Baya.
Setelah itu beberapa hari berlalu dan Baya pun merasa heran lagi mengapa makanannya menjadi sedikit. Ia pun merasa curiga kepada Sura. Apakah dia datang kembali ke sini? Keesokan harinya, Sura kembali datang ke sungai itu untuk berburu mangsanya. Tetapi tanpa disadari, ternyata Baya sudah berada di belakangnya. Baya pun berkata, "Hai Sura, mengapa kamu kembali lagi ke sungai ini?" "Baya, Baya, maafkan aku. Tapi aku sudah tidak tahan lagi ingin makan binatang darat." "Apa kamu sudah lupa perjanjian kita?" Aku tidak peduli. Aku hanya ingin memakan binatang darat." "Wah, Sura, kamu sangat serakah. Aku tidak akan membiarkan kamu terus memangsa makanan aku." Akhirnya, Baya yang sedang emosi mulai menyerang Sura dengan sigap. Dan Sura pun tanpa menyerah kembali menyerang Baya. Akhirnya, ketika Sura lengah, Baya menggigit ekor Sura. Dan Sura pun kembali menggigit ekor Baya. Tetapi gigitan Sura tidak sekuat gigitan Baya. Akhirnya gigitan Baya menyebabkan ekor Sura terputus. Dan Sura pun ketika merasa kesakitan, ia mulai menjauh dan meninggalkan sungai itu untuk pergi ke laut. Hingga pada akhirnya Sura pun tidak kembali lagi ke sungai itu. Nah, maka dari itu tempat perkelahian antara dua petarung hebat tersebut dinamakan Surabaya. Nah, teman-teman, hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita sebagai manusia tidak boleh memiliki sifat serakah. Yang kedua, kita sebagai manusia tidak boleh menyelesaikan masalah hanya dengan perkelahian. Kemudian, mengingkari janji itu akan merugikan diri sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.